Kita ke informasi lain terlebih dahulu, pemirsa. Kapolri memerintahkan Divisi Propam Polri untuk menyelidiki kasus meninggalnya seorang warga saat unjuk rasa tolak tambang emas di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Propam Polda Sulawesi Tengah memeriksa 17 personil Polres Parigi Motong. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Propam Polri menyelidiki kasus tewasnya Rivaldi, warga pengunjuk rasa tolak tambang emas PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Sabtu lalu. Kapolri berjanji akan menindak tegas anggotanya bila ada pelanggaran dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa itu. Kemudian hari ini juga kita datangkan tim lapor dari Polda Sulawesi Tengah dalam rangka untuk mengungkap peristiwa tersebut setuntas-tuntasnya. Dan komitmen pimpinan Polri yang masih sangat jelas. Kita akan menindak secara tegas pada siapapun anggota yang terbukti bersalah di dalam suatu peristiwa yang terjadi di Parigi Motong tersebut. Sementara itu, Propam Polda Sulawesi Tengah memeriksa 17 personil Polres Parigi Motong yang diterjunkan dalam pembubaran blokade jalan oleh warga Sabtu lalu. Propam juga mengamankan 15 pucuk senjata api yang dimiliki oleh para personel. Propam telah memeriksa sebanyak 17 orang. Sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian senjata api yang diamankan sebanyak 15. Nah, ini nanti dari jumlah senjata ini akan kita cocokkan dengan uji balistik. Kita cocokkan dengan proyektil yang ditemukan di TKP. Sebelumnya ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Desa Sinei, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Warga yang memblokade jalan Trans Sulawesi menolak pembangunan tambang emas di wilayah mereka. Kericuan terjadi saat petugas berupaya membubarkan aksi. Akibatnya, 1 orang tewas dalam insiden ini. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan demo tambang yang berakhir ricuh, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto. Selamat sore, Pak Didik. Halo, selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Didik, Propam Polda Sulteng sudah memeriksa 17 personel Polres Parigi Motong. Apa hasil dari pemeriksaan ini? Ya, jadi Polda Sulawesi Tengah dalam menangani masalah ini bukan hanya ditangani oleh Polda, tapi juga tim dari Mabes Polri sudah nyampe di Polres Parigi Motong. Baik itu dari Propam maupun dari Divhumas Mabes Polri. Dan juga lapor dari Polda Sulawesi Selatan. Semuanya sekarang sudah bekerja. 17 orang telah diperiksa. Kemudian 20 senjata telah diambil sampel, ya. Jadi 20 senjata ini sebagai sampel, kemudian nantinya akan dicocokkan dengan proyektil yang ditemukan di TKP. Jadi 20 senjata, kemudian sampel dari masing-masing senjata ini adalah 3 proyektil. Jadi ada 60 proyektil dari masing-masing senjata ini 3, kemudian nanti dari 60 ini akan dicocokkan dengan 1 proyektil yang ditemukan di TKP. Nah, besok tim lapor akan membawa sampel ini ke Laboratorium Sulawesi Selatan. Nah, kemungkinan 3 hari berikutnya kita sudah tahu mana yang identik dengan proyektil yang ada di TKP. Demikian, Mbak. Baik, ada alasan khusus, Pak, mengapa uji balistik ini dilakukan di Polda Sulawesi Selatan alih-alih di Sulawesi Tengah? Ya, karena di Polda Sulawesi Tengah belum ada laboratorium forensik, Mbak. Baik, untuk pemeriksaan personil Polres Parigi Motong sendiri, apakah masih ada personil lainnya yang juga bertugas pada saat demo yang belum diperiksa di luar 17 orang ini? Sementara sampai dengan saat ini baru 17 orang, tetapi nanti apabila dari hasil penyidikan masih perlu orang lain, nanti akan kita sampaikan kembali. Kemudian perlu saya sampaikan juga
bahwa dalam kasus ini kita mengangkat dua permasalahan atau dua laporan polisi, Pak. Yang pertama terkait dengan laporan polisi tertembaknya satu masyarakat yang ada di TKP pada saat itu. Sekarang sudah dalam tingkat penyidikan. Kemudian yang kedua adalah laporan polisi masyarakat yang melakukan pemblokiran jalan. Ini juga sudah dalam tingkat penyidikan. Jadi kita tunggu saja nanti perkembangan penanganan kasus ini. Polri sudah berjanji, terutama Polda Sulawesi Tengah, kita akan bersifat profesional dalam penanganan kasus ini, Pak. Bisa dikawal bersama sampai dengan tuntas semuanya. Baik, saya ingin tanyakan terkait laporan kedua yang Anda sampaikan, ada laporan terhadap warga yang melakukan pemblokiran jalan. Sejauh ini untuk laporan ini sudah ada siapa saja saksi yang diperiksa? Yang diperiksa baru kemarin adalah saksi-saksi, Pak ya. Saksi-saksi yang sudah diperiksa, saksi awal ada 59 orang, hanya kita periksa kemudian kita lepaskan kembali. Nah nanti sambil jalan, LP yang penembakan berjalan, dan juga nanti laporan polisi terkait dengan pemblokiran jalan juga akan tetap berjalan, Pak. Baik, apakah artinya ada kemungkinan warga yang melakukan aksi unjuk rasa pada Sabtu lalu bisa ditetapkan sebagai tersangka atas laporan ini? Iya, bisa. Tapi akan kita cari intelektualnya. Bukan semua yang turun terus kita kenakan, enggak. Tapi nanti dari hasil penyidikan siapa yang kira-kira pantas atau memenuhi unsur sebagai seorang tersangka. Artinya dikhawatirkan ada provokator dalam aksi unjuk rasa ini, begitu Pak? Bukan provokator, tapi kan pasti setiap kumpulnya massa itu pasti ada penggeraknya. Tidak mungkin langsung tiba-tiba masyarakat itu kumpul, pasti ada yang mengajak. Ya, pasti ada yang punya ide dan lain sebagainya, Pak. Baik, saya ingin kembali untuk ke laporan yang pertama terkait dengan kasus tertembaknya salah seorang peserta aksi unjuk rasa ini. Tadi disebutkan ada 20 senjata api yang diambil sampelnya. Apakah hanya 20 senjata api ini saja, Pak, yang akan diperiksa atau ada kemungkinan juga uji balistik akan ditambah sampelnya? Ya, karena jumlah senjata yang amunisinya seukuran dengan proyektil yang ditemukan di TKP ini ada 20, makanya 20 yang ada di Polres Parigi Motong ini semua dikumpulkan, Pak. Jadi yang lainnya ukurannya berbeda. Ada berapa sebenarnya jumlah personil yang diterjunkan pada saat mengawal aksi unjuk rasa Sabtu lalu ini, Pak? Ada 270, Mbak, gabungan Polres Parigi Motong dan juga BKO dari Brimo Polda Sulawesi Tengah. Baik, lalu mengapa dari 270 orang yang diterjunkan ini secara khusus hanya 17 personil ini, Pak, yang diperiksa? Karena mereka inilah yang mempunyai izin atau memegang senjata api yang ukuran kalibernya sesuai dengan proyektil yang kita temukan di TKP. Baik, lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan, Pak, dari Propam Polda Sulawesi Tengah maupun juga bekerja sama dengan Propam Polri? Ya, untuk selanjutnya nanti apabila sudah ditemukan atau ada senjata yang identik dengan yang ada di TKP, kemudian nanti akan kita lakukan gelar untuk menentukan siapa nanti tersangkanya dalam kasus ini. Baik, Pak Didik, seperti yang kita ketahui bersama, kasus ini cukup menyita perhatian publik. Apakah mungkin ada statement atau penegasan yang ingin Anda sampaikan terkait pengusutan kasus ini? Baik, jadi kepada seluruh masyarakat, saya himbau untuk tidak terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang sifatnya negatif. Kita percayakan pada kami, kepolisian, bahwa kasus ini akan ditangani secara profesional. Baik, terima kasih Kombes Pol Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah. Kami akan terus menunggu penyelidikan pengusutan kasus ini secara tuntas.